Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ini adalah video kedua ya dari seri kuliah kita. Yang kemarin kita sudah membahas shifting paradigma ya, pola kesialan dan keberuntungan. Sekarang kita akan membahas secara distintif. Distintif itu artinya terbedakan dengan telak ya. Antara spiritual science dan material science. Tapi sebelum saya mengulas lebih dalam mengenai perbedaan secara distintif antara material science dan spiritual science, saya kembali ingin mengingatkan materi kuliah sebelumnya yang ini. Jadi memang pola keberuntungan dan kesialan itu sebenarnya adalah implikasi dari paradigma ya, paradigma yang kita operasionalkan dalam diri kita untuk memandang diri dan memandang kehidupan. Paradigma material science membawa kita pada kesialan yang kemarin sudah kita bahas pengertian dan definisinya. Sementara paradigma spiritual science membawa kita pada keberuntungan, yang juga keberuntungan itu apa sudah kita definisikan. Teman-teman yang belum menyimak kuliah kemarin ya nanti bisa langsung simak kuliah pertama ya. Makanya kesimpulannya adalah jika ingin memutus pola kesialan, maka kita harus shifting paradigma dari paradigma tahayul dan material science ke paradigma spiritual science. Itu kesimpulan dari kuliah pertama. Sekarang mari kita perjelas lagi bagaimana spiritual science memandang diri dan bagaimana material science memandang diri. Ini mesti kita bedakan dulu. Kita mulai dari yang material science. Secara filosofis, material science itu memandang diri mesti teratur agar mampu adaptasi. Jadi diri bergerak dari keteraturan menuju kehancuran ini paradigma material science. Jadi semua yang teratur, semua benda materi yang padat, dia akan berakhir pada kehancuran gitu. Itu satu. Sementara spiritual science memandang diri, dia berangkat dari kekacauan menuju keteraturan gitu. Jadi filosofis yang sangat-sangat jauh berbeda. Karena material science memandang diri sebagai sesuatu yang teratur, maka kemudian dia mesti dituntut untuk adaptasi ya, biar tidak cepat hancur. Jadi mesti adaptasi terus biar tidak cepat menuju kehancuran. Sementara spiritual science memandang bahwa diri itu harus sadar menghadapi kekacauan sehingga dia muncul energi kreatif. Itu perbedaan telaknya. Nah, material science juga menganggap manusia itu hanya sebagai makhluk dimensi ketiga, makhluk materi, dan dimensi keempat. Jadi, makhluk dimensi ketiga itu makhluk dimensi materi, sama dengan binatang ya, tetapi mampu berpikir. Dimensi keempat itu makhluk yang mampu berpikir. Sementara spiritual science memandang bahwa manusia itu adalah sebagai spiritual being ya. Kalau ini human being, kalau spiritual science sebagai spiritual being, artinya dia adalah makhluk yang dimensi minimal tuh dimensi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu perbedaan secara filosofis. Nah, mari kita lihat perbedaan yang lebih matematis lagi ya. Mari kita lihat pola kerja dari paradigma material science. Material science itu kita dituntut mengerjakan sesuatu proses yang sudah pasti
Sementara spiritual science itu berangkat dari proses yang belum pasti menuju yang sudah pasti. Jadi kalau material science, prosesnya sudah pasti, hasilnya itu belum, itu yang harus dicari. Sementara spiritual science, hasilnya sudah pasti, prosesnya yang belum pasti. Itu perbedaan telak. Secara filosofis, kita bisa simpulkan bahwa material science fokus pada memandang manusia itu atau memandang kehidupan sebagai sesuatu yang pasti, proses yang pasti, certainty. Sementara spiritual science memandang kehidupan itu sebagai proses yang uncertainty. Itu perbedaan telaknya gitu. Nah, celakanya adalah dari kecil ya, saya dari kecil sampai usia katakanlah 25, saya baru menyadari bahwa saya dikuasai oleh paradigma material science ini. Makanya ketika saya menyadari ini dan menyadari perbedaan ini, maksud saya perbedaan paradigma itu, saya agak emosional. Wah, saya telah buang-buang umur gitu. Kenapa saya tidak lebih dulu berlatih menggunakan paradigma spiritual science gitu. Jadi dalam spiritual science itu proses kehidupan itu sifatnya uncertainty, ya kan? Dan kita mesti berlatih meningkatkan kesadaran terus-menerus untuk melampaui ketidakpastian demi ketidakpastian yang kita hadapi di setiap tahap evolusi gitu. Jadi dalam spiritual science itu setiap tahap evolusi itu punya kerentanan atau punya ketidakpastian. Sementara dalam material science semua proses itu sudah pasti. Jadi kita tidak perlu kreatif. Kita cukup mengikuti pola yang sudah ada. Sementara di dalam spiritual science setiap orang itu menjalani proses kehidupan yang otentik. Makanya dia kreatif gitu. Itu dulu perbedaan telaknya gitu. Nah, menariknya adalah sebelum saya membaca buku-buku Hawkins ya, David R. Hawkins ini, saya tidak menemukan sebuah ilmu yang menjelaskan tentang proses tahapan-tahapan tentang tahapan-tahapan evolusi kesadaran dan titik-titik kritisnya dan titik-titik kerentanannya gitu. Karena memang kita dari kecil dididik untuk selalu mengerjakan proses yang pasti, dan ini dalam pengalaman hidup saya dia membawa kesialan. Sementara setelah 2012 ketika saya shifting ke paradigma ini, paradigma di mana saya mengatasi setiap kerentanan dalam setiap tahap evolusi kesadaran saya, maka dia menghasilkan keberuntungan demi keberuntungan gitu. Mungkin itu ya pesan dari kuliah kedua ini. Nanti kita olah lebih lanjut atau kita bahas lebih lanjut paradigma spiritual science ini ya. Jadi spiritual science ini saya mempelajari secara spesifik kurang lebih ya mungkin 12-13 tahun yang lalu dari tokoh David R. Hawkins ini gitu. Dan saat ini saya juga ya berbisnis dengan salah satu yayasan Hawkins itu Veritas untuk menerbitkan buku-buku Hawkins di Indonesia, karena memang saya mempelajari secara serius, mendalam dan sistematis gitu. Oke teman-teman, untuk lebih jauh mengenai spiritual science ini kita akan bahas di kuliah ketiga. Untuk kuliah kedua ini saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.